Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Novi harap kalian hari ini, di hari Senin ini, kalian masih dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan semangat. Sekali lagi Bu Novi ucapkan selamat berjumpa kembali di hari Senin. Nah, hari ini Senin 31 September 2020 kita bertemu lagi di awal minggu di hari Senin ini. Nah, seperti di minggu-minggu sebelumnya, hari ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua agama, dan yang ketiga TIK. Oke, hari ini Bu Novi hanya mengisi satu materi, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, sekali lagi Bu Novi ingatkan, kalian sudah kelas 6. Meskipun kalian sudah sering mendengar omongan Bu Novi ini, tapi Bu Novi tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk semangat belajar, untuk serius, untuk tekun. Satu hal lagi anak-anak, ketika Bu Novi melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tidak hanya sekedar belajar yang harus kita lakukan, tapi kita juga berusaha untuk menahan diri dari rasa malas, menahan diri dari rasa bosan, menahan diri untuk bersikap yang tidak baik. Contohnya misalnya tidak jujur. Tidak jujurnya banyak. Mulai yang pertama, misalnya ya ini anak-anak. Yang pertama, yang mengerjakan tugas bukan kalian, tapi orang lain. Bisa orang tua, bisa saudara. Ketidakjujuran yang kedua, sebenarnya kalian belum mengerjakan, tapi mengatakan sudah mengerjakan tetapi lupa mengirim. Yang ketiga, ketika misalnya diminta untuk mengerjakan soal-soal online, kalian mengerjakan tidak jujur. Contohnya dengan membuka catatan, atau dengan bertanya orang lain, atau menghitung menggunakan alat bantu, contohnya kalkulator. Nah, semua itu yang tahu kalian sendiri. Bu Novi tidak tahu, tapi yang Bu Novi percaya adalah kalian akan melakukan semuanya dengan jujur. Semoga kalian bisa menjaga kepercayaan Bu Novi. Oke anak-anak, itu penghantar dari Bu Novi. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Novi sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat anak-anak. Halo anak-anak, salam sehat. Nah, di materi pertama Bahasa Indonesia pagi hari ini ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama nanti adalah membahas tugas yang di pertemuan sebelumnya kalian sudah Bu Novi minta untuk mengerjakan, mengubah, memperbaiki kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, hari ini Bu Novi akan membahas tugas tersebut. Simak dan perhatikan baik-baik ya anak-anak. Sedangkan kegiatan yang kedua nanti kalian akan Bu Novi minta untuk mengerjakan soal latihan yang lain tapi masih berkaitan dengan kalimat efektif. Nah, soal nanti akan Bu Novi sampaikan melalui link quizzes. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan latihan dalam bentuk quizzes itu maksimal hari Selasa 1 September 2020. Nah, kita masuk dulu ke kegiatan yang pertama, yaitu membahas tugas yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Mari kita bahas. Nomor 1, kalimat tidak efektifnya adalah pengecatan tembok itu Agung dibantu oleh Raihan. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena struktur bahasanya yang tidak tepat, susunan kata-kata yang tidak tepat. Kalimat ini menjadi efektif
efektif jika strukturnya diubah menjadi seperti ini. Saat mengecat tembok, Agung dibantu oleh Raihan. Agung itu subjek, dibantu itu predikat, Raihan itu objek, sedangkan saat mengecat tembok itu adalah keterangan. 2. Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat nomor 2 ini menjadi tidak efektif karena ada kata yang tidak perlu atau boros dalam penggunaannya, yaitu kata paling. Paling di sini seharusnya tidak perlu dituliskan. Mengapa? Karena sudah terwakili dengan kata tercantik. Imbuhan ter pada kata cantik menjadi kata tercantik, artinya sudah paling cantik. Sehingga kalimat ini untuk menjadi kalimat efektif atau kalimat efektifnya adalah seperti berikut. Diana anak tercantik di keluarganya. Atau kalau misalnya kalian mau menggunakan kata paling, maka kalimatnya menjadi Diana anak paling cantik di keluarganya. Mengapa? Karena sekali lagi kata paling dengan imbuhan ter di sini memiliki arti yang sama. Kalimat ketiga, Randy yang lahir pada tahun 1999. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena tidak memenuhi syarat, salah satu syarat yaitu predikatnya didahului dengan kata yang. Kata yang di depan predikat itu tidak diperlukan. Seharusnya kalimatnya hanya Randy lahir pada tahun 1999. Nomor 4. Rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Beberapa banyak anggota. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena menggunakan kata yang bertele-tele atau menjadikan kalimat ini boros. Seharusnya cukup dituliskan rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Mengapa? Karena beberapa itu sudah menunjukkan orang atau anggota lebih dari satu, atau kata lainnya adalah banyak. Nomor 5. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Kata adalah dan merupakan memiliki arti yang sama, sehingga membuat kalimat ini boros. Jika dituliskan dalam kalimat efektif menjadi seperti berikut. Semut adalah serangga berkaki 6. Nomor 6. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan kata-kata yang sama artinya, yaitu semua dengan siswa-siswa yang menunjukkan siswa lebih dari satu. Kalimat ini akan menjadi efektif seperti berikut. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Karena sudah ada kata semua, maka kata siswa tidak perlu diulang. Karena semua sudah menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Kalimat ketujuh. Warga dusun Karangijo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Kalimat ini tidak efektif karena ada kata yang sama artinya,
yaitu saling dan bantu-membantu atau pengulangan kata. Kalimat ini akan menjadi efektif jika menjadi seperti berikut. Warga dusun Karangijo saling membantu, jadi tanpa diulang. Karena di depannya sudah ada kata saling. Saling artinya ada interaksi, ada timbal balik antara satu orang dengan yang lain. Kalimat ke-8. Baik siswa kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3 SMA 3 Karangrejo diliburkan. Di sini yang dipakai adalah jenjang SMA. Seperti kita tahu bahwa di SMA itu hanya ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maka kalimat ini menjadi boros karena rincian kelas ini. Seharusnya jika semua kelas diikut sertakan, maka kalimatnya cukup dituliskan seluruh siswa SMA 3 Karangrejo diliburkan. Seluruh siswa di sini menunjukkan siswa kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Lanjut nomor 9. Setiap hari Jumat anak-anak selalu berpramuka. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena ada pengulangan. Kata setiap hari Jumat dengan selalu merupakan kata-kata yang menunjukkan keborosan atau tidak hemat pada kalimat itu. Setiap hari Jumat berarti menunjukkan sesuatu yang selalu terulang, kegiatan yang selalu terulang, yaitu pramuka. Maka kalimat ini akan menjadi efektif seperti berikut. Setiap hari Jumat, anak-anak berpramuka. Tanpa kata selalu, dengan kata setiap hari Jumat, maka sudah menunjukkan bahwa anak-anak berpramuka pada hari Jumat tanpa terkecuali. Kalimat terakhir, yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena penggunaan kata yang menjadi subjek atau di depan subjek. Kalimat ini akan menjadi efektif jika dituliskan menjadi seperti berikut. Penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Itu tadi ke-10 kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya. Sekali lagi Bu Novi sampaikan, kalimat efektif itu mempunyai beberapa ciri dan mempunyai beberapa syarat. Sebuah kalimat dikatakan efektif jika memenuhi ciri-ciri tersebut dan termasuk syarat-syaratnya. Nah, itu tadi pembahasan tugas minggu kemarin. Sekarang tugas hari ini seperti tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, nanti akan Bu Novi sampaikan di grup WA link kuisis, link latihan dalam bentuk kuisis. Batas waktu pengerjaan adalah hari Selasa 1 September pukul 7 malam. Setelah mengerjakan, silahkan kalian lihat jawaban kalian. Bandingkan dengan jawaban yang benar yang tampak di layar. Perbaiki dan selalu kalian pelajari mengapa jawaban kalian salah dan jawaban yang betul seperti apa. Tujuannya agar kalian benar-benar paham cara atau seperti apa bentuk kalimat efektif dari kalimat tidak efektif yang tercantum di situ. Demikian tugas dan penjelasan dari Bu Novi. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian.
Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi anak-anak.